Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayem. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk hidup individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, dan juga unsur jiwa dan raga. Individu berasal dari dua kata, yaitu in dan divided. Menurut pendapat Dr. Elaison, individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan makhluk individual yang mana tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raganya. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya memiliki 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Yang kedua, takluk terhadap kolektif. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Dalam sebuah masa, manusia cenderung menyingkirkan individualitasnya karena tingkah lakunya adalah hampir identik dengan tingkah laku masa bersangkutan. Dalam hubungan ini dapat dicirikan apabila manusia dalam tindakan-tindakannya menjurus kepada kepentingan pribadi, maka disebut sebagai makhluk individu. Sebaliknya, apabila tindakan-tindakannya merupakan hubungan dengan manusia-manusia lainnya, maka manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, pengalaman menunjukkan bahwa jika seseorang pengabdiannya kepada diri sendiri besar, maka pengabdiannya kepada masyarakat yaitu semakin kecil. Sebaliknya, jika seseorang pengabdiannya kepada diri sendiri kecil, maka pengabdian kepada masyarakat semakin besar. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa yang dapat meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai ia adalah dirinya sendiri disebut sebagai proses individualitas, atau kadang-kadang juga diberi nama proses aktualisasi diri. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi khas dengan corak kepribadiannya. Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi beberapa faktor. Mengenai hal tersebut ada 3 pandangan, yaitu 1. Pandangan nafistik, yang kedua pandangan empiristik, dan yang ketiga pandangan konvergensi. Yang pertama, pandangan nafistik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu sendiri, seperti bakat, potensi, termasuk pula hubungan atau kemiripan dengan orang tuanya. Contohnya, jika ayahnya seorang seniman, maka sang anak akan menjadi seniman pula. Yang kedua yaitu pandangan empiristik, yaitu menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Lingkunganlah yang akan menentukan pertumbuhan seseorang. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan nafistik. Dan yang ketiga adalah pandangan konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan individu yang dipengaruhi oleh faktor dari individu dan lingkungan. Bakat anak merupakan potensi yang harus disesuaikan dengan ciptakannya, yang harus disesuaikan dengan lingkungannya yang baik sehingga ia bisa tumbuh secara optimal. Pandangan ini berupaya menggabungkan 2 pandangan sebelumnya, yaitu pandangan nafistik dan empiristik. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia selalu bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya, yang pertama, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum. Yang kedua, hasrat untuk membela diri. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah hasrat untuk mengadakan keturunan.